warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Teman-temanku semuanya, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta perkembangannya di dunia Islam oleh tokoh-tokoh Islam. Materi pada kali ini disusun oleh yang pertama Dina Regitasari dengan NPM 21540035, yang kedua Lilis Riwintasya dengan NPM 21540041, dan yang ketiga Trio Adinovid dengan NPM 21540065. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi iptek secara umum. Iptek itu sumber informasi yang dapat meningkatkan wawasan ataupun pengetahuan seseorang dalam bidang teknologi. Jadi, kita bisa mengaksesnya, kita bisa mencari informasinya kapanpun dan dimanapun berada. Bisa di rumah, bisa di tempat umum, dan lain sebagainya. Untuk waktunya, kita saat ini di era, tentunya saat ini kan di era digital. Nah, di era teknologi ini kita bisa mengaksesnya dimanapun juga. Jadi, tentu itu sangat mudah bagi kita semuanya. Lalu yang kedua, definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu mengamati, mengidentifikasi, eksperimen tentang fenomena yang terjadi. Misalkan tentang fenomena adanya bunga mawar. Nah, dalam bunga mawar itu kita bisa mengamati ada apa saja sih dalam bunga mawar itu. Ada durinya, ada daun, ada bunga, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi. Setelah kita mengamati, kita bisa mengidentifikasi. Contohnya, dalam bunga mawar tadi kita bisa mengidentifikasi fungsi dari duri itu untuk apa, fungsi dari daun itu untuk apa. Dari situ kita bisa memperoleh sebuah pengetahuan, sebuah ilmu pengetahuan. Lalu yang selanjutnya, eksperimen. Dari eksperimen ini kita bisa melakukan sebuah percobaan. Misalkan percobaan membuat tempe. Dari percobaan membuat tempe tadi kita bisa mengetahui bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat tempe. Setelah kita selesai percobaan, di situ kita bisa memperoleh ilmu pengetahuannya. Lalu teknologi. Teknologi itu metode, perangkat, dan sistem yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah. Dan selanjutnya, definisi ilmu pengetahuan dalam Islam. Definisi ilmu pengetahuan dalam Islam yaitu secara etimologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang berarti pengetahuan. Kata ilm diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu yang merujuk kepada ilmu pengetahuan. Jadi dalam Islam, awal kata ilmu itu dari kata ilm, lalu kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kita kenal saat ini itu menjadi ilmu pengetahuan. Yang kedua, definisi ilmu pengetahuan sendiri dalam Islam. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Jadi, ilmu pengetahuan dalam Islam itu sumbernya yang pertama itu dari pemikiran-pemikiran mendalam oleh para ulama, oleh tokoh-tokoh Islam. Nah, tentu pemikiran itu berasal dari atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karena pada dasarnya semua ilmu pengetahuan itu sudah ada dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita sebagai umat, sebagai manusia, kita mendalaminya, kita mencarinya, kita memperolehnya. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran.
Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti siang dan malam, bahtera berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dari apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia akan hidupkan bumi sesudah mati atau kering, dan dia sebarkan di bumi sebagai jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 tadi sudah dijelaskan bahwasanya semuanya sudah ada dari tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Salah satunya ilmu pengetahuan tadi. Ilmu pengetahuan tadi sudah dijelaskan sudah dari Al-Quran. Tinggal bagaimana orang yang memikirkan tadi akan mendapatkan apa yang dipikirkan. Lalu yang selanjutnya dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya 1. Bacalah denganmu menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dan yang kelima, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini, yang pertama, dari ayat pertama, bacalah. Nah, dari kata bacalah ini sudah jelas bahwasanya dengan membaca kita akan mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Lalu yang di ayat keempat, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, yaitu dengan perantara sebuah pena. Lalu kita sebagai umat diminta untuk membaca. Nah, dari tulisan itu kita bisa membacanya. Lalu dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari sini sudah jelas bahwasanya kita yang tidak mengetahui, kita sudah diajarkan mengenai sebuah ilmu pengetahuan tadi. Selanjutnya, kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Tolabul ilmi faridotan ala kulli muslimin." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia, kita diwajibkan dalam hal menuntut ilmu. Lalu yang kedua, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu dari sedekah jariyah, lalu ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang soleh. Hadis riwayat Muslimin nomor 1631. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sebuah ilmu pengetahuan, ilmu yang bermanfaat tadi itu tidak akan terputus sampai kita meninggal nantinya. Karena itu dijelaskan dalam sebuah hadis tadi bahwasanya ada 3 amal yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal nantinya, yaitu yang pertama tentang sedekah jariah tadi, yang kedua tentang ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Tentu dalam kita menuntut ilmu, ya kita harus menuntut ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita menuntut ilmu hal-hal yang kurang bermanfaat, karena ketika kita menuntut ilmu yang bermanfaat, maka kita juga akan bisa mendapatkan manfaat yang baik. Keutamaan menuntut ilmu yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan."
Keutamaan menuntut ilmu juga dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Pada dasarnya, sebelum melakukan ibadah-ibadah tersebut, kita perlu memahami ilmu tersebut, mengamalkannya, dan melaksanakannya. Misalnya, untuk melaksanakan sholat, maka sebelumnya kita harus berwudu, bersih dari najis, dan memahami tata cara sholat. Peran Islam dalam iptek perkembangan, yaitu 1. Menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma sendiri dalam ilmu pengetahuan mempunyai definisi bahwa seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan manusia dalam keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. 2. Menjadikan syariat Islam yang bermanfaat. Iptek dalam kehidupan sehari-hari. Iptek yang dalam Islam contohnya Al-Quran digital yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah 1. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun. 2. Terdapat berbagai fitur. 3. Praktis. Kelemahannya 1. Terkadang masih ada beberapa kesalahan. 2. Radiasi mata. 3. Akan jarang menggunakan Al-Quran cetak. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Islam dalam perkembangan iptek di dunia Islam. Yang pertama, Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdallah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina adalah seorang polimet yang benar-benar mendalami hampir semua ilmu pengetahuan. Beliau dijuluki sebagai Father of Doctor. Kontribusinya di bidang kedokteran tak perlu diragukan lagi. Metodologi penelitian. Dalam buku The Book of Healing, Ibnu Sina meletakkan dasar-dasar dan aturan dalam menjalankan metode eksperimen dalam mencari kebenaran mengenai ilmu pengetahuan. Sampai akhirnya metode saintifik tersebut disempurnakan oleh Galileo yang menjadi bapak sains modern. Yang kedua, Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Sabbah Al-Kindi. Bidang optik. Al-Kindi menyatakan bahwa agar mata bisa melihat benda, perlu perantara yang bisa mengarahkan benda ke mata kita dan memproduksi alkohol pabrikan dalam jumlah banyak. Bidang matematika. Al-Kindi merupakan salah satu orang pertama yang mengadaptasi angka Kindi menjadi sistem bilangan Hindu-Arab 0-9 seperti yang kita pakai sampai saat ini. Yang ketiga, Abu Al-Fat Umar Ibnu Ibrahim Al-Khayyam. Bidang matematika, penemu segi empat dan penjabar konsep segitiga pascal. Bidang astronomi, beliau bisa membuktikan bahwa bumi berputar pada sumbunya, dan beliau juga salah satu anggota tim perumus kalender Iran yang dikenal sebagai Jalali kalender. Al-Khayyam merupakan seorang berkebangsaan Persia dan dilahirkan di Neysapur, Iran. Mengenai tanggal lahir, ada banyak sumber yang menyebutkan berbeda. Sejumlah sumber mengatakan Al-Khayyam lahir tahun 440 Hijriah atau 1048 Masehi. Tentang tanggal wafat pun ada banyak sumber yang menyebutkan hal berbeda. Namun banyak yang mengatakan bahwa ia wafat tahun 525 Hijriah atau 1131 Masehi. Yang keempat ada Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sina Al-Khwarizmi 780 Masehi sampai 850 Masehi. Al-Khwarizmi lahir di Khwarezmia, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Kontribusi terbesarnya ialah mengembangkan pendekatan khusus untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat, yaitu aljabar. Beliau berhasil memetakan pergerakan bulan, matahari, dan kelima planet yang ia tulis dalam bukunya, yaitu Perhitungan Astronomi Pakistan dan India. Yang kelima, Nasir al-Din Tusi. Nasir al-Din Tusi bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Tusi. Ia lahir pada 18 Februari 1201 Masehi atau 597 Hijriah di Tus Al-Qismiyah dekat Baghdad, sebuah tempat yang berada di atas sebuah bukit di samping lembah Sungai Kasyaf
dekat kota Masyhad di timur Laut Persia, yang menjadi kota pendidikan terkenal pada masa itu. Saat ini, Rus masuk dalam wilayah Khorasan di Iran. Beliau adalah seorang pemikir Islam yang tidak hanya dikenal sebagai seorang filsuf, tetapi juga sebagai ahli astronomi, matematikawan, dan saintis atau ilmuwan yang beberapa pemikirannya masih digunakan sampai saat ini. Dia adalah seorang penulis yang banyak karyanya di bidang matematika. Ia juga seorang biolog, ahli kimia, ahli pengobatan, ahli ilmu fisika, teolog, dan marja taklid. Al-Tusi termasuk salah satu di antara sedikit astronom Islam yang mendapatkan perhatian dari ilmuwan modern. Beliau merupakan tokoh yang memberikan sumbangan begitu besar bagi perkembangan filsafat Islam. Tusi menyebutkan bahwa organisme yang lebih cepat untuk bermutasi dan memiliki perubahan fungsi organ akan lebih bervariasi dibandingkan individu lainnya. Yang keenam, Abu al-Walid Muhammad ibnu Rus. Beliau dikenal sebagai ilmuwan muslim terakhir yang dengan gigih memperjuangkan nilai-nilai logika dan metode sains dalam kebudayaan Islam. Ibnu Rus atau nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus, berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Ibnu Rus lahir di Andalusia, Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Abu al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga dengan kakeknya, sangat terkenal sebagai ahli fikih. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga terhormat, alim, dan taat dalam beragama Islam. Dampak positif iptek. Yang pertama, alat transaksi. Kedua, memudahkan belajar. Ketiga, pekerjaan semakin mudah diselesaikan. Dan terakhir, mudah mencari informasi yang kita butuhkan. Dampak negatif iptek. Menimbulkan sifat konsumtif, dunia buku kalah dengan internet, mencari sensasi, dan menjauhkan yang dekat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.